Materi Matematika kelas 5 semester 1. Pembahasan soal-soal penjumlahan, pecahan, desimal, dan persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan mencoba membantu anak-anak dalam memecahkan penjumlahan pecahan, desimal, dan persen. Ibu memberikan soal-soal yang mewakili soal-soal yang diberikan saat ini. Baik, soal pertama adalah soal yang paling mudah, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau penyebutnya sama, kita sudah tidak usah pusing-pusing lagi untuk menyamakan penyebutnya. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 6. Penyebutnya yaitu 8. Ya. Oke. Kalau ini mudah sekali soal nomor 1. Semuanya insya Allah bisa. Baik, soal nomor 2 disajikan soal dengan penyebutnya yang berbeda, 5 dengan 3. Bagaimana ini caranya? Mudah sekali. Nah, caranya yaitu Ibu memberikan salah satu cara, yaitu dengan dikalikan 5 dikali 3. Nah, 2/5, 5-nya itu kita kalikan 3 karena supaya penyebutnya sama. 3-nya, 3 di sini juga dikalikan 5, 3 dikali 5. Nah, kalau penyebutnya dikali 3, maka pembilang pun harus dikali 3. 2 ini harus dikali 3. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 3 per 5 kali 3. Begitu juga 1/3. 1/3 ini 3-nya sudah dikalikan 5. Tentu saja satunya pun dikalikan 5. Selanjutnya adalah kita hitung perkalian yang sudah dibentuk ini. Ya, 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, ditambah 1 dikali 5, 5. 3 dikali 5, 15. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita sudah bisa menjumlahkan pembilangnya. Silahkan dijumlahkan 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 11. 11 per berapa? 11 per 15. Karena penyebutnya sudah sama, 15. Nah, kalau penyebutnya belum sama seperti ini, 5 dengan 3, tidak boleh 2 ditambah 1, 5 ditambah 3. Jadi 3/8 misalnya. Itu tidak boleh. Karena ini tidak sah. Karena penyebutnya ini masih beda. Kalau sudah sama, pembilangnya boleh dijumlahkan. Jadi kalau beda seperti ini, pembilangnya tidak boleh dijumlahkan dulu ya. Nah, nomor 3 disajikan soal campuran atau pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Ibu sudah mengajarkan kepada anak-anak untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan cara 1 dikali 4 ditambah 1. Jadi dikalikan dulu, 1 dikali 4 tambah 1 per penyebutnya ini 4. Ya, ditaruh di sini penyebutnya. Jangan berubah ya. Ditambah 2/3. Karena ini sudah pecahan biasa, jadi tidak perlu lagi dirubah. Tetap 2/3. Hasilnya 1 dikali 4 tambah 1 adalah 5. Penyebutnya 4. Ya. Kemudian 2/3 juga ditaruh di sini, 2/3. Nah, karena ini beda penyebutnya, seperti yang di atas harus disamakan dengan cara dikalikan 4 dikali 3, 3 dikali 4. Di sini 4 dikali 3, 3 dikali 4. Nah, untuk bagian atas atau pembilang mengikuti penyebut di sini. Di sini 4 dikali 3, berarti 5 juga harus dikali 3. Di sini 3 dikali 4. Nah, pembilang juga 2 dikali 4. Jadi seperti ini ya anak-anak caranya, supaya penyebutnya sama. Karena 4 kali 3 dengan 3 kali 4 hasilnya pasti sama. Nah,
Selanjutnya kita hitung. 5 dikali 3 adalah 15. 4 kali 3 12. Ditambah 2 dikali 4 8. 3 dikali 4 12. Nah, ini sudah sama nih anak-anak penyebutnya. Berarti pembilangnya boleh dijumlahkan. Ingat, kalau penyebut sudah sama, kalian tinggal mengerjakan pembilangnya dijumlahkan. 15 tambah 8 yaitu 23. Sedangkan penyebutnya tetap sama 12. Tidak diganti lagi. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 4. Yaitu penjumlahan desimal ditambah pecahan biasa. Bagaimana caranya? Untuk desimal 0,5 ditambah 1/4. 0,5 karena satu angka di belakang koma, 0,5 itu berarti per 10. Jadi 0,5 itu sama dengan 5/10 karena ada satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, mungkin ada yang bertanya seperti itu, berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, misalnya 0,175, berarti per 1000. Nah, karena ini 0,5 itu hanya satu angka di belakang koma, maka menjadi per 10. Nah, berarti 0,5 itu sama dengan 5/10 ditambah 1/4. Kita kalau sudah mendapat pecahan seperti ini, kita kerjakan seperti yang di atas. Penyebut dalam pecahan di sini berbeda, maka 10 harus dikali 4, 4 juga harus dikali 10. Maka seperti ini. 5/10, 10-nya dikali 4 dan 5-nya pun dikali 4. 1/4, 1/4 dikali 10, 1-nya pun dikali 10. Nah, setelah itu kita hitung. 5 dikali 4, 20. 1 dikali 10, 10. 10 dikali 4, 40. 4 dikali 10, 40. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Pembilangnya kita jumlahkan. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Penyebutnya adalah 40. Kita taruh saja di sini, tidak usah dihitung, langsung 40. Nah, karena 30/40 itu besar, kita sederhanakan. Pecahan yang besar ya kita sederhanakan. Kita coretlah 0 di atas dengan 0 di bawah, bisa jadi 3/4. Ini maksudnya apa? 30 dibagi 10, 3. 40 dibagi 10, 4. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini ada desimal, kita ingin tahu kan bagaimana 3/4 itu kalau dibuat desimalnya. Nah, desimal dari 3/4 itu 0,75. Tentu anak-anak ada yang bertanya, Ibu 0,75 bagaimana cara menghitungnya? Baik, Ibu akan memberikan cara yang mudah. 3/4 itu sama dengan 3 dibagi 4. Ibu membuat pecahan kurung seperti ini. 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 tidak dapat ya, maka dibantu oleh 0, nah, kalau sudah dibantu 0, maka 3 ini boleh ditambahkan 0. Jadi 30. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 28. Nah, 30 dikurangi 28 adalah 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa, tentu saja 0 ditambah 0 lagi karena sudah 0, ini 0-nya gratis. Nah, 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4, 20. Nah, sudah selesai. Berarti 3/4 sama dengan 0,75. 3/4 sama dengan 0,75. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal di sini 0,72 ditambah 1,4. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara penjumlahan ke bawah. Nah, kuncinya adalah koma harus dibuat sejajar seperti ini nih, yang berwarna merah. Nah, jadi 0,72 ditambah 1,4 ya. Nah, letaknya seperti ini.
Nah, di sini kan kosong ya, kita isi dengan 0 boleh. Nah, tinggal kita jumlahkan ke bawah. 2 ditambah 0, 2. 7 ditambah 4, 11. 1 ditambah 1, 2. Nah, hasilnya adalah 2,12. Nah, selanjutnya soal nomor 6, yaitu pecahan dibuat dalam persen dan desimal. Dirubah dalam persen dan desimal. Caranya bagaimana? Cara pertama, 1/2 ini kita kalikan 100%. 1 dikali 100 sama dengan 100. Penyebutnya adalah 2. Jadi 100 dibagi 2 persen sama dengan 50%. Atau kalian ingin menyederhanakan dulu sebelum dikalikan. Baik, 1/2. Nah, 2-nya itu bisa dibagi 2, hasilnya 1. 100 juga bisa dibagi 2, kita coret, dibagi 2, hasilnya 50. Tinggal kita kalikan, 1 dikali 50 sama dengan 50%. Nah, kalau dalam desimal 50% itu sangat mudah. 50% itu kita ambil, ini adalah 2 angka di belakang koma. Persenan itu 2 angka di belakang koma. Kalau 50% berarti 0,50 atau 0,5. Nah, selanjutnya nomor 7, bentuk desimal dan persen dari 3/5. Nah, untuk membuat desimal dari pecahan itu sangat mudah. Seperti tadi, 3/5 itu sama dengan 3 dibagi 5. Kita buat pembagian kurung, pecahan kurung ya. Nah, 3/5 atau 3 dibagi 5 tidak bisa. Kita bantu dengan 0, nah, karena sudah diberi 0, maka 3-nya itu bisa diberi 0. Jadi 30. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. 6 dikali 5, 30. 30 dikurangi 30 adalah 0. Jadi sudah selesai. Artinya 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, karena tadi diminta desimal dan persen, dirubahnya dari pecahan. 0,6 itu berapa persen? Nah, kata ibu kan tadi 0, untuk persen kita ambil 2 angka di belakang koma. Karena ini masih 1 angka, maka supaya 2 angka kita beri 0. Jadi 0,6 itu sama dengan 0,60. Nah, berarti 0,6 itu sama dengan 60%. Artinya 3/5 itu sama dengan 0,6 sama dengan 60%. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan pembelajaran hari ini? Ibu akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.